Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan Pak Rudi. Kita akan membahas bangun datar. Ya. Kita akan membahas tentang bangun datar pada ini ya. Di materi esensial sudah jelas tidak disebutkan tentang bangun datar, tapi untuk di pembelajaran kita tetap akan saya berikan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, Nara, kita lanjut ke pembelajarannya ya. Kita akan membahas tentang bangun datar yang sudah saya janjikan kemarin. Kita akan menuju pada soal-soalnya yang akan kita bahas. Inilah soal-soal kita pada kesempatan ini. Ya, saya perbesar aja. Baik, nah ini. Di sini kita akan mencari luasnya anak-anak ya. Ini lihat ini. Nah, luas arsiran ya. Di sini kita akan berhadapan dengan soal seperti ini. Ini adalah gabungan antara bangun lingkaran dengan apa namanya ini? Dengan apa namanya ini? Yang diagonalnya ini, diagonal satunya dengan diagonal duanya ini sama. Kira-kira bangun apa ini? Coba saya ingin tahu, normal Aprilia bangun apa ini? Yang tengah ini. Ingat enggak? Iya, betul sekali. Belah ketupat ya. Jadi diagonalnya ini sama. Saya ambil pulpen dulu ya. Dulu. Nah, ini sama ini. Ininya sama. Ya. Saya garis titik-titik aja. Ya. Oke. Ini karena ada di tengah ya. Ada di tengah. Ini berapa nih? 28 ya. Kelihatan ya? Berarti dengan ketentuan diameternya lingkaran ya. Diameternya lingkaran itu adalah 28. Ya. Diameternya lingkaran yang keluar ini 28. Berarti jari-jarinya lingkaran itu adalah 14 cm. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk mencari luas arsiran ya, ini arsirannya ini yang berwarna biru ini. Ini adalah luas arsiran. Saya tuliskan luas R ya, luas arsiran itu adalah saya mau tanya lagi Taskia, saya mulai dari bawah. Taskia. Untuk mencari luas arsirannya diapain ini? Menurut kamu rumusnya gimana? Iya, betul. Berarti luasnya lingkaran kita kurangi dengan luasnya belah ketupat yang ada di sini ya. Berarti luasnya lingkaran di sini ya. Kalau enggak luas lingkaran ini kan jari-jarinya sudah 14 ya. Berarti untuk mencari luas lingkarannya adalah pi r kuadrat ya dikurangi dengan setengah kali diagonal 1 diagonal 2. Ini rumusnya. Diagonal 1 kalikan diagonal 2. Oke, kita lihat sekarang di sini. Diagonal 1 dengan diagonal 2 kan sama ini, 28 ya. Ini dari puncak sini sampai sini itu 28 ya. Dari puncak atas sini sampai puncak bawah juga 28. Baik, kita sekarang coba ya mencarinya dengan rumus yang sudah kita peroleh ini ya.
Pi-nya kita menggunakan 22/7. Kenapa menggunakan 22/7? Karena jari-jarinya ini adalah kelipatan 7 ya, 14 ini sudah jelas ini. Kita menggunakan angka 14 ini, kita 14. Yang lain juga menghitung ya, nanti akan saya tanya. Nah ini pi r kuadrat 22/7 kalikan 14 kali 14. Kita kurangi dengan 1/2 kali 28 kalikan 28. Baik, sekarang kita coba bisa coret di sini ya. 14 bagi 7. Di sini ada 2 ya. Kemudian 22 kali 2 ini adalah 44 kalikan dengan 14. Kurangi dengan 28 dibagi 2 ini adalah 14. Sehingga di sini adalah 14 kali 28. Baik, saya mau tanya sekarang pada siapa ini? Tatak perdana. Tatak perdana. Adakah orangnya? Oke, coba sekarang 44 kali 14 ini berapa? Oh, harus cepat, makanya tadi saya suruh untuk selalu siap alat tulisnya. 44 kali 14 berapa? Sudah dihitung? Yuk cepetan. Harus sudah lu siap alat tulisnya, jangan nunggu saya terus. Kira berapa? 616 begini. Benar nggak? Saya mau tanya lagi pada sinar candra winerang. Benar nggak? 44 kali 14 itu. Lama. Raditya. Bener nggak hitungannya? Bener nggak itu hitungannya tuh? 44 kali 14 itu. Bener ya? Kemudian 14 kali 28. Coba lihat itu. 14 kali 28. Saya minta Nesia. 14 kali 28. 392. Oke. Saya minta lagi pada Radistian Alfahri. Coba kurangi itu. 616 dikurangi dengan 392. Berapa ini hasilnya? Biar lebih cepat saya minta juga bantuannya Nurmala Aprilia. 616 dikurangi 392. Untuk Radistian tadi tetap menghitung. Nanti kita akan padukan hasilnya dengan punyanya Nurmala Aprilia. Saya minta anu dulu. Siapa? Berapa tadi? Kira? 224. Ini siapa ini tadi yang jawab ini? Nurmala. Gini. Radistian. Coba Nurmala ketemu berapa? Berarti jawabannya ini benar apa salah? Benar ya? Saya ingin ke Evandro. Coba dicek itu benar apa salah itu. Oke. Kalau sudah, ada pertanyaan nggak di sini untuk soal ini? Nggak ada ya? Ada permasalahan nggak? Nggak ada. Oke, saya mau tanya lagi pada Naura Alivia Yudita Sari. Paham nggak ini?
Sudah paham ya? Ini sudah saya rekam sehingga nanti kamu bisa mempelajarinya di rumah. Baik, sekarang kita ke soal nomor 2. Kita ke soal nomor 2. Saya ingin ke Maulana Khairon. Maulana Khairon, mic-nya dibuka dulu. Baik, tidak dibuka. Kiara Dewani. Kaila Aurelia. Mic-nya mana? Tidak dibuka. Kalau nggak ada Kania Andini. Ya. Tolong jelaskan gimana untuk mencari luas bangun ini. Gimana? Sudah? Gimana caranya mencarinya tuh? Halo? Nggak ada suaranya? Nggak ada. Saya minta Gamel. Gimana cara mencarinya tuh? Menurut kamu gimana? Gimana? Ya, betul. Jadi untuk mencari luas bangun ya, luas bangun LB ya, saya tulis di sini. Luas bangunnya adalah luasnya persegi panjang ya, kita kurangi dengan luasnya setengah lingkaran. Ya, setengah lingkarannya ini. Baik, sekarang kita ke luas persegi panjangnya. Luas persegi panjangnya Fawaz Revalina. Mana? Fawaz Revalina. Luas persegi panjangnya menurut kamu berapa kali berapa? Iya, betul. 22 saya kalikan dengan 15. Kemudian untuk lingkarannya saya minta Fawaz Paramita. Luas lingkarannya gimana? Berapa kali berapa kali berapa? Mana orangnya? Jadi buka mic-nya. Saya minta pada Faisal Putra. Sama juga nggak dibuka. Evandro. Ayo, berapa? Saya nggak butuh hasil, saya hanya butuh berapa kali berapa gitu. Ayo cepetan. Hasil nanti itu. Mana Evandro, berapa kali berapa menurut kamu? Ini kan setengah lingkaran loh. Kan tinggal tulis saja setengah di sini. Ya. Coba lihat di sini Evandro, setengah. Kemudian 22/7 ya. Ini 22/7 kalikan berapa kali berapa? Coba di sini perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Ini ada 6. Ini berarti sama dengan ini. Ya, lihat ini. Ininya sama. Kebetulan di sini semuanya adalah 22. Ya, ini 22. Kalau 22 berarti untuk mencari ini adalah 22 dikurangi dengan 6, kita kurangi dengan 6. Berarti ketemulah di sini, ini diameternya adalah berapa? 22 kurangi 12. Evandro? 10 di sini. Berarti diameternya adalah 10. Berarti jari-jarinya berapa dia? 5 kan di sini? Ya. Ini kan juga 5. Ya. Berarti jari-jarinya 5. Berarti di sini kita menggunakan 22/7 apa kita menggunakan 3,14? Kita pakai 3,14 saja ya. Oke, saya hapus di sini. Berarti kita menggunakan 3,14. 3,14
Saya kalikan karena di sini luas ya. Kita kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5. Bagaimana? Sudah benar, Evandro? Oke. Saya minta lagi pada Erza Aditya. 22 kali 15 ini berapa hasilnya? Saya minta juga bantuannya, jadi sambil juga menghitung ya. Saya minta bantuannya juga pada Dandi Wijaya. Oh, kira 300? 330. Gini. Betul? Coba dicek. 330. Kemudian saya minta ini. Nah, ini kalau ini ngitungnya agak sulit ya karena ada koma-komanya ya. Jadi gini, membaginya ini belakangan saja, yang ini belakangan saja, biar nanti koma-komanya nggak banyak ya. Ini 3,14 kalikan 25 bisa. Kita lihat ini 314 kita kalikan 25 nanti ini. Lihat ini 10 20 ya 5 kali 4 ini 20. Simpan 2. Ini 5 kali 1 5 tambah 2 7. 5 kali 3 ini 15. Ya, tulis semua 15 ini. 2 kali 8. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. Ini 6. Saya jumlahkan 0. Ini adalah 15 91 6 78 ya. Ini adalah 7. Karena ada komanya 2 maju. Berarti di sini 78,5. Sekarang 78,5-nya kita bagi 2 ya. 78,5 ini kita bagi 2 karena setengah. Sini 3 ya. 3 ini 6. Kemudian ini 1, ini 8 turun. Ini 9. 18 ya. Kemudian 5-nya turun, tapi di sini koma ya. Berapa di sini? 2. Ini 4. Kemudian ini adalah 1 tambah lagi 0 5. Ya. Berarti 39 ini kok jelek ini. Ulang. 39,25. Saya mau tanya gimana itu jawabannya Anindayu. Saya mau tanya dulu ngitungnya yang setengah kali 3,14 kali 5 kali 5. Bener enggak itu 39,25? 39, bener ya? Coba sekarang kurangi itu. 330 dikurangi dengan 39,25. Ya. Juga dibantu. Oke. Saya bantu di sini. Jadi kalau ada koma-koma gini, lihat ini. 330,00 ya. Jadi 330 ini sebenarnya adalah koma 00. Mau ditambah Pak, komanya 00-nya boleh nggak? Boleh. Jadi 330,0000 boleh, nggak apa-apa. Kemudian 39,25 kita tuliskan, luruskan di sini. Jadi komanya lurus ya di sini ya. Di sini 39,25. Lihat ini. Kemudian kita kurangi. Lihat ini. 0 kurangi 5, bisa ya. Kita pinjam aja di sini. Ini saya jadikan 2. Ininya jadi 10 ya. 10 kurangi 5 adalah 5 di sini. Depannya jadi 9. Ini jadi 9, ini jadi 9. Ya. Jadi 9 dikurangi 2 di sini 7. Kemudian juga 9 kurang 9 0. Ini komanya tetap tulis ini. Lurus kan ya. Kemudian 9 kurangi 9 ini 0. Kemudian 2 kurangi 3. Nah, ini kurang lagi. Lebih kecil yang atas ya. Ini jadi 2, pinjam ya. Kemudian di sini adalah jadi 12 ya. 12 kurangi 3. Jadi berapa? 9 ya? 9. Yang depan jadilah 2. Sehingga jawabannya adalah 290,75 ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi jawabannya adalah 290,75
cm persegi. Oke, paham ya? Afika, coba Afika. Afika, mana? Gimana cara ngitungnya? Benar apa salah? Oke, sudah. Paham belum? Sudah paham ya? Oke. Kalau paham, saya lanjut pada persoalan berikutnya. Kita lihat lagi. Saya tidak mencari keliling, semuanya adalah dalam bentuk luas. Ya, nanti setelah ini kalian akan dapat soalnya dari saya. Soalnya itu nanti saya ganti angka, anak-anak ya. Jadi nggak usah khawatir. Soalnya mirip persis, tapi saya ganti angka. Makanya kalian harus paham betul. Kemudian untuk soal yang seperti ini, saya minta steril Dian Zikra. Minta dibuka dulu. Tolong diperhatikan. Di sini ada berapa bangun ini? Ada berapa? Ada 2 bangun. Bangun apa dan apa? Iya, ini jajar genjang, ininya kok bola ketupat. Ini kan diagonalnya tidak sama. Ini berarti layang-layang ya. Ini diagonalnya tidak sama ya. Cuma layang-layangnya seperti ini. Ya. Baik. Sekarang saya ke Anastasia Iza. Anastasia Iza. Ini bangun satu, ini bangun yang kedua. Anastasia Iza. Luas bangun satu. Luas bangun satu menurut kamu berapa kali berapa? Harus tahu cara mencarinya ini. Luas satu. Berapa itu? Halo, mana orangnya? Minta bantuan lagi pada Afika. Saya minta luas satu ini berapa kali berapa? Luas satu ini. Iya, betul. Jadi alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Tolong diingat, alas tinggi itu selalu bertegak lurus dengan alas ya. Alasnya di sini adalah ini, 12 sampai sini ya. Ini. Tingginya adalah yang tegak lurus, tingginya tegak lurus. Karena di sini nggak ada tingginya. Tarik garis ke sini, tegak lurus. Kemudian cek di sebelah kanannya kalian. Lihat ini, lurus apa enggak dengan 8 ini. Nah, inilah tingginya ya. Jadi sama dengan 8. Makanya di sini tadi sama Afika adalah 12 kalikan dengan 8. Berapa hasilnya Afika? 12 dari 8. 96. 96 cm persegi. Kemudian yang luas kedua. Luas kedua saya minta Aldino Bramantio. Berapa kali berapa itu? Oh, kok bisa? Ini bangun apa ini? Ini layang-layang loh ini sebenarnya. Ingat nggak rumusnya layang-layang? Setengah kalikan diagonal 1 kalikan diagonal 2. Jadi setengah kali, tolong perhatikan diagonal tuh dari sini sampai sini ya. Jadi ini full sini. Ini kan 8-nya hanya di sini. Ya. Oh, maaf, ini kok. Nanda. Kalau rumusnya gini, ya. 8 ini sampai sini sama ini ya. Ini 8, ini juga 8. Ini juga 6, juga 6 ya. Jadi untuk mencari diagonal satunya berapa ini? Diagonal itu full dari sini sampai sini. Berarti 8 tambah 8. 16. 16. Kemudian ini 6 dengan 6 berarti 12 ya. Nah, seperti ini.
Terus bagi ya, nih. Ini jadi 8 ya. Jadi 8 kali 12. Berapa itu? Hmm. Sama loh dengan di atasnya ini, kayaknya Vika tadi. Lihat ini. 12 dari 8 sama loh. Berapa berarti? 96. Ya, 96 cm persegi. Berarti untuk mencari luasnya bangun ini gimana ini? Berarti kan luas bangun sama dengan luas luas 1 tambah dengan luas 2. Berapa itu Aldino? T 96 tambah dengan 96. Berapa itu Aldino? 192 cm persegi. Ya, gimana jawabannya itu abad abdi? Bener dah? Gimana abad? Bener ya? Oke, kalau sudah. Saya hanya minta pendapat aja. Ini terus terang ya anak-anak ya, biasanya ini pernah keluar di ujian USBNPK. Cuma tidak bentuknya seperti ini. Makanya tadi saya bilang ini seperti layang-layang. Ini dulu terus terang ya, ininya panjang dulunya. Panjang sampai sini. Jadi yang pasnya adalah layang-layang dulu. Kalau ini gambarnya kan kayaknya seperti belah ketupatnya. Seperti kayaknya belah ketupat. Cuma tadi kan kok mirip gitu loh. Tapi biasanya ini yang keluar, yang bolak-balik keluar ini sering sekali keluar ini di ujian USBNPK. Ininya panjang ke bawah ini. Bahkan ini pernah keluar di soal uraian. Sehingga jelas ininya tuh apa namanya itu layang-layang. Tapi kebetulan untuk layang-layang sama bersama belah ketupat kan rumusnya sama, setengah kali diagonal 1 diagonal 2 ya, seperti itu. Baik, saya lanjut dulu pada bangun yang ini. Saya kembali lagi pada abad abdi. Saya mulai dari atas. Oh, keliru. Tadi ada yang belum masuk ya. Ahmad Faiz. Ahmad Faiz. Ini ada berapa bangun ini? Iya, ada 3 bangun. Ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang satu dengan dua ini kebetulan sama ya. Bangun apa itu? Ya, trapesium ya. Satu dan dua sama dan ukurannya juga sama. Kemudian mungkin ada ketentuan lain ya. Saya minta mungkin ada cara lain, ada berapa bangun menurut Ananta Yanuar. Setuju enggak ini bangunnya nih ada 3 kayak gini? Aku nggak setuju misalkan saya banyak bangun Pak, boleh enggak masalah. Coba dicek. Kamu suka nggak dengan model seperti itu atau mungkin bangun yang lain? Karena banyak cara di sini. Saya tidak fokus pada satu cara saja. Ada berapa? 3 itu sudah. Oke. Baik, tolong perhatikan. Ada 1, 2. Mungkin kalian ini dijadikan segitiga saja ini. Mungkin ya, yang ini saja segitiga. Boleh, boleh. Yang ini juga segitiga, ke sini juga boleh. Jadi ada 4. Boleh, Pak, boleh. Mungkin dipecah yang ini. Ininya segitiga yang ini. Yang atas ini saja. Jadi yang ini tetap 2. Ada 3, ada 4. Boleh, Pak, boleh. Tidak masalah. Terserah kalian nanti pengerjaan seperti apa. Baik, tapi sekarang saya akan mengerjakannya dengan cara ini ya. Jadi di sini ketentuannya luas 1 itu adalah sama dengan luas 2. Ya, sama-sama trapesium di sini. Saya tuliskan, ini adalah trapesium. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita coba mencari L1-nya. L1-nya seperti apa itu Ahmad Faiz? Menurut kamu gimana? Rumus sudah ada, setengah kali jumlah sisi sejajar kalikan dengan tingginya. Tolong masukkan ke dalam rumus itu. Ya, nanti hasilnya sama dengan luas 2. Saya ingin tahu itu. Rumusnya, saya masukkan rumusnya dulu ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar saya tuliskan saja
A tambah dengan B, itu aja sudah. Dikalikan dengan tingginya. Ayo, setengah kali A dengan B-nya berapa sih? Saya ingin tahu. Iya, pintar sekali. 6 ditambah dengan 15. Tingginya berapa itu? Iya, betul, 8. 8 ya. Jadi ini adalah sisi sejajarnya ini. Ini sejajar dengan ini juga ini. Kebetulan luas 1 dan 2-nya sama. Ini sejajar, makanya saya tuliskan A dan B. Ini tuliskan A, ini adalah B, ini juga B. Kebetulan B-nya 15. Tingginya adalah yang tegak lurus, lihat ini. Saya tuliskan di sini tegak lurus. Kebetulan di sini saya geser ke kanan ada 8 yang lurus. Ini 8-nya adalah sini sampai sini, ya. Baik, sekarang saya ingin ke apa yang belum ini ya. Saya mulai lagi dari atas lagi. Abad Abdi. Coba dilihat ini abad, mic-nya dibuka dulu. Baik, tolong perhatikan di sini abad. Setengah saya tuliskan. 6 ditambah dengan 15 ini berapa? Cepat. 20? 21 ya. Kemudian saya kalikan dengan 8. Perhatikan di sini. Kemudian 8-nya saya coret dengan 4 ini. 4 ya. Kemudian 21 dikalikan dengan 4. Berapa abad Abdi? 84. Oke. 84 berarti luas satunya 84 cm persegi, luas duanya juga 84 cm persegi. Betul ya? Karena sama. Ya. Oke, sekarang perhatikan lagi untuk luasnya yang layang-layang. Itu adalah setengah kali diagonal 1 kalikan dengan diagonal 2. Saya minta di sini Afika. Saya mulai dari atas lagi. Berarti setengah kali diagonal satunya berapa Afika? Kok 8? Berapa Afika? Duh, kok 21? Lihat ini loh, lihat. Diagonal ini loh ya. Dari puncak sini sampai sini ya. Kemudian ini puncak sini sampai sini. Jadi luas layang-layangnya adalah setengah kali diagonal satunya mungkin. Yang kamu anggap diagonal satunya adalah yang ini. 8 ini hanya separuhnya. Jadi ini juga 8. Berarti diagonal satunya adalah 16. Gitu ya. Diagonalnya 2-nya berapa? 6 ditambah dengan 21. Berarti 20 berapa? 3. 27. Oke. Sekarang 16 dibagi 2 itu adalah 8. Berarti sekarang luasnya adalah 8 kali 27. Berapa, Fika? 100? Nah. Yang keras, Afika, berapa? 214. Begini ya? Betul? Oke. Sekarang tolong dijumlahkan karena sudah jelas di sini. Berarti luas bangunnya adalah luas 1 ditambah dengan luas 2 ditambah dengan luas 3. Luas satunya adalah 80. Ya, ya. Iki Afika kali. Berapa? Saya tak cek. Wah, ini. Saya 27 kali 8. Ini 50 berapa ini? 8 kali 7. 56. 5 ya. Oke. Ininya 16 ya. 16 tambah 5. 216 ya. Berarti 216 ya. Afika ya. Oke, saya hapus sih. Oke. Ini 216. Nah, ikut-ikutan Afika ini. 84
Ini 84 ya. Ditambah dengan 84 kan sama. Kemudian ditambah dengan 216 ya, seperti ini. Ini jawabannya berapa? Aldino. Ayo saya mulai dari awal lagi, dari atas. Aldino. Hitung 84 tambah 84 tambah 216. Ketemu? Suwe-suwe. Lautan maring ini. 408. Begini. Sentimeter persegi. Coba saya mau tanya lagi, Anindayu, cek lagi. Bener enggak? Enggak sama lagi. Versinya aja berapa? 384. Saya tak hitung nih, tuh. Ya apa ngitung kecil-kecil. 84 kali 2 saya cek lagi. Ini 8 ya, 168 ya. Terus saya tambahkan dengan 216 168. Saya jumlahkan. Ini 14, ini 8. Ya, 384. Oke, tak hapus sih. Nah, oke, berarti jawabannya adalah 384 cm persegi. Oke. Sudah ada permasalahan di sini? Nggak ada ya anak-anak ya? Nggak ada? Halo? Oke, saya lanjut aja. Saya lanjut lagi. Oke, tolong perhatikan bangun yang ini. Ini ada berapa bangun? Tadi sudah Ananta Januar. Ananta Januar sudah kayaknya tadi ya. Apa dah? Yuk, Ananta Januar ada berapa bangun? Versinya kamu, tidak apa-apa pakai versinya kamu. Ada saya versi sekian Pak, sekian tidak masalah. Karena nanti kalau misalkan Pak, menurut saya ada 5, berarti kan kamu harus ngitung sampai 5 kali itu bangunnya nanti. Itu. Menurut kamu? Ada 3. Oke, bagus. Ininya saya tarik ya. Ini ada 3. Saya tarik gini. Aduh, garisnya menggok-menggok. Anggap lurus ya. Berarti ini bangun 1, ini bangun 2, ini bangun 3, gitu ya. Oke, bangun satunya apa ini? Anastasia Iza. Bangun satunya nih apa ini? Bangun apa ini? Ini siku-siku. Yo, bangun apa itu? Bangun apa itu? Bangun apa itu? Ya, trapesium. Luas yang kedua, bangun apa? Persegi. Yang ketiga. Ya. Saya mau tanya, apakah luasnya 1 sama dengan luasnya yang bangun ketiga? Nah, yuk. Iya benar. Ininya 4 ya, ininya juga sama ya. Berarti luas 1 sama dengan luas 3. Berarti kalau kamu ngitung luas 1, nanti luas 3 nggak usah dihitung gitu loh. Ya. Oke? Oke, sekarang kita perhatikan. Luas 1 kan tadi trapesium ya. Berarti setengah kali A ditambah dengan B, sisi jajar kalikan dengan tingginya. Oke. Setengah kali, ayo saya minta Seril Dian Zaikrah. Sisi sejajarnya berapa itu, Seril? Kira? Bingung? Bingung, Seril? Oke. Lihat sini. Bangun ini, lihat ini, sisi sejajarnya ini loh. Ini kan sejajar. Ini sama ini adalah sejajar, ya. Sejajar, namanya sejajar. Tidak mungkin ini kalau ditarik garis lurus, tidak akan ketemu gitu loh. Kalian namanya sejajar, ya.
Berarti A dan B-nya, A-nya adalah 7, B-nya adalah ini, AF ini. AF ini ternyata sama dengan ini, dengan BC. BC-nya 10. Makanya saya tuliskan di sini 10, sama dengan ini, ya. Berarti di sini adalah 7 ditambah dengan 10. Tingginya berapa? Yang tegak lurus dengan alasnya. Nih, tegak lurus. Tegak lurusnya berapa? Nah, ini tegak lurus ini. Nah, ini. Jadi 4 ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan saja sudah yang di dalam kurung ya. Berarti setengah kalikan dengan 7 tambah 10 adalah 17. Kemudian kita kalikan dengan 4. Dilihat ini. Nah, ini 17 dibagi 2 nanti hasilnya koma-koma. 4-nya aja kita bagi. 4-nya kita bagi 2, ini adalah 2. Sekarang 17 kali 2 berapa itu? Dandi Wijaya. Dandi 17 kali 2. Ayo, coba suwe. Udah? Nah, ayo ngitungnya cukup 2 detik selesai gitu loh. 17 kali 2. Ayo cepetan. Ayo Dan. Oke ini tekan 3. Dan 17 kali 2. Gila Dan. 17 kali 2. Dan di. Ayo Dan. Bocah oke ini Dan. 17 kali 2 ini Dan. 17 kali 2 nih, lihat nih. 7 kali 2 piro iki? 14 kan? Cuma 1. 2 kali 1 2 tambah ini 3 4 loh Dan. Nah, ya. 34 cm persegi. Berarti L1-nya sama L3-nya sama ya. Sekarang yang L2, langsung kita jadi L2. L2 itu adalah sisi kali sisi karena sama ya. Berarti 7 kali 7 ya, 49 ya. Oke, cm persegi. Sekarang untuk mencari luas bangun ya, luas bangun adalah berarti L1 tambah L2 tambah dengan L3. Ya, L1-nya, lihat ini, L1-nya 34 sama ya. 34. L2-nya 49. Kemudian L3-nya juga sama, 34. Nah, hasilnya berapa itu Erza Aditya? 34 tambah 49 ditambah dengan 34. Yuk, piro? Ayo, cepetan. 117 ya, cepat. 117 cm persegi ya. Nah, gitu loh, ngitung itu 1 detik selesai gitu. Oke, sekarang kita ke luas ini arsiran ini. Tolong perhatikan semuanya. Lihat di sini. Ini terlalu besar kayaknya ya. Jadi 15 ukurannya yang ini ya. Jadi kalian mencari luas arsirannya. Saya minta gimana menurutnya Evandro untuk mencari luas arsiran itu. Idenya kamu di apa? Gimana? Gimana? Ulang lagi. Ya, coba. Gimana menurut kamu? Oke. Sudah masuk idenya. Jadi luasnya persegi ini ya dianggap persegi dikurangi dengan 2,5 lingkaran. Karena di sini ada 2,5 lingkaran kan, setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran dengan ukuran sama. Ini juga setengah lingkaran dengan ukuran sama. Ini kan sama saja dengan luasnya 1 lingkaran gitu loh. Ya kan? Dua-duanya ini. Berarti untuk mencari luas bangun, luas arsiran ya, luas arsiran adalah
Berarti luasnya persegi tadi dikurangi dengan luasnya lingkaran. Karena setengah lingkaran gitu ya. Baik, sekarang kita coba. Luasnya perseginya adalah di sini ada 15 ya. 15 kali 15. 15 kali dengan 15. Kemudian kita luas lingkarannya adalah PR kuadrat. Berarti di sini maaf ya. Ini kan 15. Berarti untuk mencari jari-jarinya adalah berarti 15 dibagi 2 ya. 15 bagi 2 atau 7,5 ya, 7,5. Kita menggunakan 3,14 saja pi-nya ya. 3,14 dikalikan dengan 7,5. Angkanya jelek ini. Kalikan dengan 7,5. Yes. Sekarang kita ke ini dulu. Saya minta Faisal Putra. 15 kali 15 itu berapa? Berapa? 15 kali 15? Ayo cepetan. Biar cepat juga saya minta bantuannya Fawas Paramita. 15 kali 15 itu berapa? Nah, 225. Gini ya. Betul? Sekarang kita kalikan yang ini, 3,14 kali 7,5 kalikan 7,5. Kalau kalian merasa kebingungan dengan ini, ya, boleh kalian menggunakan seperti ini. Ya. 314, 3,14 ini kan sebenarnya kan dibagi dengan 100 anak-anaknya. 3,14, ini kan 314 dibagi 100. Kita kalikan dengan 75 per 10. Nih. Kita kalikan lagi dengan 75 per 10. Nah, nanti ini kalikan aja sudah 314 kalikan 75 terus dikalikan lagi dengan 75. Nanti hasilnya dibagi dengan ini, nolnya berapa nih? 1 2 3 4 dibagi dengan 10.000. Nih. Nah, gitu. Oke, saya minta bantuannya pada Taskia. Taskia Putri. Coba 314 dikalikan 75 kalikan 75 berapa itu? Hmm. 1 juta kira 1.660 begini. Satu 1.766. 1.766. Terus 250 begini. Iya. Oke. Cek tulisannya takut salah. 1.766.250 gini ya. Oke. Sekarang kita bagi dengan 10.000. 10.000 ini nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti komanya maju ini. 1, 7, 6, 6, 2, 5, 0. Gini ya. Ini kan dibagi dengan 10.000. Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi maju 4 ya anak. Dari sini, dari belakang sini. Ini 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti di sini ya. Jadi 176,625. Gitu ya. Ini ya. Jadi jawabannya di sini adalah 176,625. Sekarang coba kurangi ini Taskia. 225 dikurangi dengan 176,625. Berapa hasilnya? Bingung kan enggak? Bingung enggak cara ngitungnya? Tadi Anindayu bingung juga dalam ngitungnya, masalah koma-koma.
Sudah? Oh, masih bingung. Kita coba lihat di sini, lihat ya. 225,000. Kenapa kok 0 sampai 3? Karena di sini yang akan mengurangi adalah ada 625 di belakang koma. Ada 3, makanya saya kasih 3. Jadi di sini adalah saya luruskan komanya 176. Di sini adalah 625. Saya kurangi. Coba dilihat di sini. 0 kurang 5, di sini kita langsung 10 aja. Ininya 9, ininya 9, ininya adalah 4 ya. 10 kurangi 5, di sini adalah 5 ya. 9 kurang 2, ini 7 ya. Kemudian 9 kurang 6, ini 3 ya. Kemudian 4 di sini. Ini karena komanya lurus kita kasih koma ya. 4 dikurangi dengan 6, dilihat di sini. Nah, terlalu kecil ya, yang atas lebih kecil, makanya kita pinjam yang di depannya. Yang ini tinggal 1, ini jadi 14 ya. 10 tambah 4, 14. Jadi 14 kurangi 6, ini ada 8 ya. Kemudian 1 yang ada di sini dikurangi 7. Terlalu kecil, kita coret lagi yang depan pinjam, jadi tinggal 1. Jadi sini tinggal 11. 11 kurang 7 ya. Di sini ada 4 ya. Nah, seperti ini. Karena di sini yang depan sudah 1 kurang 1 habis, maka cukup seperti nggak usah dikasih 0. Sehingga hasilnya adalah di sini 48,375 cm persegi. Baik, di sini ada permasalahan bukan? Masih bingung atau gimana? Berapa? Siapa ini? Siapa? Oh, Angin Dayu. Kenapa? Oh, yang ini lah, yang ini. Oh, ini. Ini hanya gambarnya saja. Sebenarnya ini adalah nutup ya. Jadi gini nutup. Gambarnya yang kurang pas itu aja. Di maunya gambar itu adalah ini aja. Apa namanya itu ketutup gini. Enggak ada yang apa namanya pas itu loh gambarnya. Cuma gambarnya yang kurang pas gitu. Yang penting sudah ada persegi, di mana perseginya di dalamnya ada setengah lingkaran yang ada ke sini, setengah lingkaran kayak gini gitu. Ini aslinya nutup kayak gini. Pas gitu loh gambarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cara ngitungnya sudah bisa? Oke. Oh, belum. Bingungnya di mana? Ngitungnya tadi. Oh. Ya wes, nanti kalau ada home visit lagi dengan saya tak jelaskan berkaitan dengan penghitungan koma-koma ya. Karena ini masih apa namanya ya, masih zona merah yang sangat padat sekali anak-anak ya. Karena gini, saya sampaikan ya, kenapa Pak Rudi kok masih belum merasa takut untuk home visit ya sementara, karena gini, Sukabumi 10 sekarang kan juara ya. MBS kemarin juga dapat apa namanya itu, pembelajarannya luar biasa. Nanti kalau ketahuan kita melakukan seperti itu diam-diam misalkan, maka bisa jadi kejuaraan kita akan didis gitu loh. Ternyata pembelajarannya dia tuh masih tatap muka gitu loh. Karena saya kemarin sudah menyampaikan pembelajaran secara daring full. Ya. Kemudian juga hari Jumat depan kita akan melaksanakan juga kebetulan kita juga juara di Sekolah Ramah Anak ya. Hari Jumat depan siang jam 12.30 sampai jam 2 lebih kalau nggak salah kita akan divisitasi, akan didatangi oleh tim juri. Mungkin nanti sama dengan kegiatan MBS seperti kemarin ya. Makanya kita itu sekarang harus full daring seperti ini ya. Agar apa? Kita ini tidak terdeteksi kalau misalkan melakukan home visit dan sebagainya. Dan kita memang pembelajarannya adalah daring full seperti ini. Itulah maksudnya seperti ini. Terus yang kedua memang ada larangan dari pemerintah sementara untuk tatap muka. Tidak ada alasan apapun memang dilarang ya. Jadi ini alasannya Pak Rudi seperti itu. Kalau nanti mungkin di bulan Oktober ini sudah bisa diberlakukan untuk tatap muka misalkan,
hanya terbatas seperti bulan-bulan kemarin, maka Pak Rudi nanti akan melaksanakan home visit lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi alasannya Pak Rudi seperti itu, ditakutkan nanti kejuaraannya Sukabumi 10 akan didis ya. Itu yang saya takutkan seperti itu, karena kita sudah usaha maksimal, sudah terbaik. Nah, nanti bisa didis nanti karena gara-gara seperti itu. Itu ya Anindayu ya. Nanti kalau kalau home visit lagi dengan Pak Rudi, saya akan jelaskan secara detail berkaitan dengan koma-koma, atau mungkin besok saya fokus untuk operasi hitung pada desimal ya. Iya, desimal ini saya catat ini. Operasi hitung desimal. Jadi besok ini yang akan saya bahas ya. Kita matematika lagi, besok kita akan bahas seperti itu. Untuk hari ini kurang 2 menit ya, kurang 2 menit kita akan akhiri pembahasan kita hari ini. Saya nggak akan ngasih tugas untuk hari ini, yang penting kalian kalau masih merasa bingung, tonton lagi, nanti videonya akan saya taruh di web saya atau di situsnya Sukabumi 10. Untuk besok kita daring lagi dan akan saya bahas tentang operasi hitung desimal. Ini yang akan kita bahas ya. Baik, itu saja dari Pak Rudi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak untuk hari ini. Saya tidak akan ngasih tugas untuk hari ini. Yang penting dipelajari aja dengan semaksimal mungkin, ditonton lagi ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari Pak Rudi ya, Anindayu ya, dan yang lain saya ucapkan selamat belajar. Nanti videonya ditonton lagi, dipelajari lagi. Baik, seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.